Etika dokter dalam bermedia sosial. Video ini dibuat oleh dokter muda KSM Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSD Dr. Subandi Jember. Media sosial merupakan perangkat berbasis internet yang memudahkan individu atau komunitas tertentu untuk berkumpul dan berkomunikasi serta berbagi informasi, ide, foto, dan konten lainnya. Sebuah survei yang melibatkan 4.000 dokter menunjukkan bahwa 90% dokter menggunakan media sosial untuk aktivitas personal dan 65% dokter menggunakannya untuk keperluan profesi. Namun, permasalahan apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter saat menggunakan media sosial? Di antaranya ialah berkaitan dengan hal-hal berikut ini, seperti pelanggaran kerahasiaan pasien, ketidakjelasan batas hubungan antara dokter dengan pasien, pencemaran reputasi profesi, serta kualitas dan reliabilitas informasi yang kurang terjamin. Secara umum, etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter hendaknya mematuhi kode etik dokter maupun fatwa etik, baik di lingkungan kerja maupun ketika membuat konten di media sosial. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Sementara itu, mengenai etika dokter dalam membuat konten di media sosial, selanjutnya diatur dalam fatwa etik yang dimuat dalam SKMK nomor 29/2021 dengan poin-poin sebagai berikut. Pertama, dokter harus sepenuhnya menyadari terkait sisi positif dan negatif dari aktivitas media sosial. 2. Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitas di media sosial. 3. Penggunaan media sosial sebagai bentuk upaya kesehatan promotif dan preventif yang bernilai etika tinggi. Keempat, penggunaan media sosial digunakan untuk memberantas hoax atau informasi keliru terkait kesehatan ataupun kedokteran. 5. Dalam penggunaan media sosial, dokter harus menjaga diri dari promosi diri yang berlebihan dan juga praktiknya. Untuk tujuan konsultasi, dokter harus menggunakan jenis dan fitur media sosial yang terenkripsi end-to-end dengan tingkat keamanan baik. Selanjutnya, gambar yang dimuat tidak boleh menunjukkan privasi identitas pasien dan juga terkait rahasia kedokteran. Sebaiknya, akun media sosial dibuat dalam akun yang terpisah dengan akun pertemanan agar fokus pada tujuan. Lalu, dokter harus selektif memasukkan pasiennya ke daftar teman pada akun pertemanan karena dapat mempengaruhi hubungan dokter dengan pasien. Kemudian, dokter harus membalas dengan baik dan wajar pujian pasien ataupun masyarakat atas pelayanan medisnya. Terakhir, jika aktivitas media sosial sejawatnya terdapat kekeliruan, maka harus mengingatkannya melalui jalur pribadi. Di Indonesia sendiri, regulasi penggunaan media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Apabila seorang dokter terbukti melakukan pelanggaran etik, maka dokter tersebut akan diberikan sanksi, berupa pemberhentian keanggotaan sementara dan pencabutan sementara atas hak dan kewenangan profesi sebagai dokter. Kehilangan hak dan kewenangan tersebut akan berimplikasi pada 4 hal berikut ini.
Pertama, dokter akan kehilangan hak dan kewenangannya dalam melakukan praktik kedokteran, termasuk dicabutnya sementara seluruh rekomendasi izin praktik. 2. Dokter akan kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota ID. Ketiga, dokter akan kehilangan hak dan kewenangannya dalam menyandang suatu jabatan publik yang menyaratkan dijabat oleh seorang dokter aktif. Terakhir, surat tanda registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia akan menjadi nonaktif. Berikut merupakan contoh kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bermedia sosial, di mana seorang oknum dokter dengan inisial KS mengunggah sebuah video pada bulan April tahun 2021 melalui akun TikTok-nya. Dari video tersebut, tampak bahwa Dr. KS sedang mengenakan atribut khas dokter sambil memerankan dokter yang diminta untuk mengecek pembukaan serviks pada persalinan. Pada video tersebut, tampak wajah dokter dengan sorot mata yang tajam, mengerutkan alis, dan mengulum serta menggigit bibir sendiri. Lantas video ini kemudian menjadi viral dan mendapat kecaman dari warganet. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti dan diproses oleh MKEK ID sehingga berakibat KS melakukan klarifikasi dan melakukan permintaan maaf atas videonya tersebut. Lalu, sanksi juga diberikan atas perbuatan ringan sedang atau kategori 1 dan 2, yakni diganjar pembekuan kegiatan atau skorsing selama 6 bulan. Yang mana, pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. KS tergolong kategori 1-2 dengan hukuman yang bersifat penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan. Penyalahgunaan media sosial oleh pekerja sektor kesehatan dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk, seperti mempengaruhi reputasi dokter hingga masalah hukum yang serius. Oleh karenanya, diperlukan profesionalisme dalam menjaga kerahasiaan dan privasi pasien. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.